Pemirsa, polisi menangkap terduga pelaku mutilasi terhadap seorang wanita di Sleman, Yogyakarta. Ya, pemirsa, pelaku ditangkap di Temanggung, Jawa Tengah saat tengah melarikan diri. Polisi menangkap HP, terduga pelaku pembunuhan disertasi mutilasi di Sleman, Yogyakarta. Pemuda 23 tahun ini ditangkap kemarin saat bersembunyi di rumah saudaranya di Temanggung, Jawa Tengah. Dugaan sementara, pelaku tega membunuh dan memutilasi korban karena terlilit hutang. Sebelumnya, pelaku dan korban berkenalan di media sosial. Usai menjalani otopsi, jenazah korban mutilasi Ayu Indraswari dimakamkan di Pemakaman Umum Karangkunti, Margangsan, Yogyakarta. Diiringi doa, peti jenazah korban diturunkan ke liang lahat yang menjadi tempat peristirahatan terakhir. Orang tua korban bertemu dengan anaknya sehari sebelum dikabarkan meninggal dunia. Korban pamit bekerja menggunakan sepeda motor, namun sore harinya ponsel korban sudah tidak dapat dihubungi. Enggak ya Pak. Itu ada gandeng canangnya mungkin sama mantannya dulu kalau perasaan saya. Dendam. Kemungkinan itu. Mantannya dendam sama baik. Sebelumnya, Ayu Indraswari, 34 tahun, ditemukan tewas termutilasi. Korban ditemukan di kamar mandi sebuah wisma di Jalan Kaliurang, kilometer 18, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Pembunuh membawa kabur sepeda motor dan 2 ponsel milik korban. Dari Yogyakarta, Gunanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dan untuk mengetahui informasi terkini terkait penangkapan pelaku mutilasi di Sleman, telah bergabung bersama kami melalui saluran Zoom di Reskrimum Polda DIY, Kombes Pol Nuredi Irwansyah. Selamat pagi Pak Irwansyah. Terima kasih telah bergabung di Lapor Polisi. Selamat pagi Mbak. Ya, Pak Nuredi, kami ingin mengkonfirmasi kembali begitu Pak. Jadi motif dari pelaku melakukan pembunuhan dan juga mutilasi terhadap korban ini apa Pak? Oh ya, untuk pelaku dapat kami sampaikan, tersangka sudah kami lakukan penangkapan di wilayah Temanggung, Jawa Tengah, yang mana yang bersangkutan bersembunyi di rumah salah satu keluarganya. Adapun motif pelaku ataupun tersangka, setelah kami melakukan pemeriksaan secara intensif, bahwasanya tersangka melakukan pembunuhan itu untuk mencari cara untuk dapat uang cepat dalam rangka melunasi hutang tersangka kepada beberapa aplikasi pinjol. Jadi tersangka ini mempunyai hutang di 3 aplikasi pinjaman online. Ya. Begitu. Pak, antara pelaku, ya? mohon maaf saya potong sebentar Pak, antara pelaku dengan korban ini apakah sudah mengenal lama sebelumnya Pak? Oh ya, untuk antara korban dengan tersangka itu perkenalan pertama kali yaitu di bulan November tahun 2022 yang diawali dengan perkenalan melalui Facebook dan tatap muka ketemu di November 2022 dan kemudian setelah itu sering ketemu sampai akhirnya ketemu di tanggal 19 Maret 2023 yang lalu. Begitu. Baik Pak Nuredi, ini ketika dilakukan penangkapan prosesnya seperti apa begitu Pak? Kemudian barang-barang bukti apa saja yang diketemukan begitu? Ya. Pada saat proses penangkapan tidak ada perlawanan sama sekali dikarenakan yang bersangkutan pada saat kita lakukan penangkapan sedang tertidur pulas di salah satu pojok ruangan di kediaman familinya, keluarganya. Kemudian barang bukti yang kita amankan yaitu ada 2 buah pisau kecil, kemudian 1 pisau komando atau juga pisau bayonet, kemudian ada gergaji, kemudian ada tongkat besi yang digunakan untuk memukul kepala korban. Demikian, Mbak. Ya, Pak, kalau kita tarik ke belakang sedikit, bagaimana latar belakang sehingga pelaku ini akhirnya ketemu, Pak? Siapa pembunuhnya, itu gimana cara-cara dari pihak kepolisian untuk menentukan pelaku ini, Pak? Oh ya, tentunya pada saat kita mendapatkan laporan dari pemilik wisma ada ditemukan mayat di salah satu kamar di sana.
kami dari pihak penyidik Polda DIY melakukan olah TKP. Dari olah TKP tersebut didapatkan beberapa bukti dan petunjuk yang mengarah kepada diduga pelaku ataupun tersangka. Kemudian kami melakukan pengejaran ataupun penggeledahan ke alamat calon tersangka. Kami kemudian mendapatkan juga barang bukti yang lain, yaitu celana tersangka yang ada bercak darahnya. Kemudian ada juga tulisan tangan tersangka yang menyatakan penyesalan. Makin kuat dugaanlah bahwasanya tersangka ini betul-betul melakukan perbuatannya, sehingga kami melakukan pengejaran selanjutnya ke wilayah Temanggung. Demikian. Ya Pak, mungkin satu pertanyaan terakhir Pak. Lalu langkah-langkah hukum berikutnya seperti apa Pak terhadap tersangka ini atau pelaku ini? Saat ini tersangka kita lakukan penahanan dan kemudian nanti kami akan melakukan tes kejiwaan ataupun psikologi, karena untuk kejahatan kali ini sangat sadis sekali. Ya. Dan kemudian seperti biasa kami akan limpahkan yang bersangkutan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Demikian. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Nuredi sudah bergabung di Lapor Polisi.